Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Marcelina Abraham. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5, kelas D. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan, khususnya pada materi hakikat manajemen dan manajemen pendidikan. Dan selamat menyaksikan video saya. Baik, untuk poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang hakikat manajemen dan manajemen pendidikan. Nah, yang pertama, pandangan mengenai manajemen. Nah, manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya seperti waktu, tenaga, kerja, keuangan, dan materi untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Nah, manajemen ini melibatkan berbagai fungsi, termasuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, perencanaan strategis, pengawasan kinerja, dan pengembangan dalam tim. Nah, yang kedua, pandangan mengenai pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, baik itu di masyarakat, bangsa, dan juga negara. Baik, selanjutnya adalah makna manajemen pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa ahli. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil tentang manajemen pendidikan ini yaitu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai aspek dan komponen dalam sistem pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisien. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu tentang manajemen pendidikan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Nah, manajemen pendidikan dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses atau aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar dalam penggunaan sumber daya organisasi, yaitu yang pertama ada planning. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan diperlukan data yang banyak dan juga valid. Yang kedua, organizing, yaitu lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapi dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga yaitu educating, yaitu di dalam kepemimpinan pendidikan sebagaimana dijalankan pimpinan harus dilandasi dengan konsep demokratisasi, spesialisasi tugas, pendelegasian wewenang, profesionalitas, dan integrasi tugas untuk mencapai tujuan bersama yaitu tujuan organisasi, tujuan individu, dan tujuan pimpinannya. Yang keempat, controlling. Nah, dalam konteks pendidikan, Depdiknas mengistilahkan pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, pengawasan dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para infrastruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan. Yang kedua, bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Yang ketiga, pengawasan dalam bentuk saran yang efektif. Yang keempat, pengawasan yang dilakukan secara periodik. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan dan semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita. Terima kasih.